Shalom. Selamat tahun baru Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih. Dan biarlah Tuhan Yesus selalu menyertai dan memberkati kita. Baiklah, kita akan mulai kebaktian kita pada pagi hari ini. Kita akan naikkan pujian Glory Glory Haleluya. Tahun 2020 telah kita lewati. Banyak cerita, banyak peristiwa, banyak pergumulan yang kita alami. Suka dan duka silih berganti. Tapi kita percaya bahwa suka dan duka dipakai Tuhan untuk kebaikan kita. Amin. Saat ini kita akan masuk dalam penyembahan kita. Kita akan naikkan pujian. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita ada pada saat ini. Haleluya. Karena
ucapkan selamat pagi kepada Bapa pencipta alam semesta ini, kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat kami dan Raja kami yang tidak pernah berubah, dan kepada Roh Kudus penolong dan penghibur kami dari hari ke hari. Bapa yang di dalam surga, apabila kami menoleh ke belakang, pekerjaan perbuatan daripada Allah demikian luar biasa bagi kami. Ya Tuhan, meskipun di tengah-tengah pandemi ini ya Bapa, Engkau masih tetap memelihara kepada kami ini sebagai satu tanda Engkau mengasihi dan mencintai akan kami. Bapa kami yang di dalam surga, di awal tahun ini kami percaya ya Tuhan, apabila kami menatap ke depan bukan menoleh ke belakang, maka kami percaya Tuhan, kami mempunyai satu harapan yang cerah ya Tuhan di masa depan ini. Karena kami percaya Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, yang tidak pernah berubah, yang akan menolong kepada kami dan akan mengangkat kepada hidup kami ya Bapa. Terima kasih ya Allah di dalam surga. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya ke dalam tangan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Biar Roh Kudus akan bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa surgawi. Amin. Silakan jemaat duduk. Haleluya. Sekali lagi shalom Bapak Ibu dan Saudara terkasih. Ada sukacita? Amin. Walaupun dalam keadaan situasi seperti sekarang ini, biarlah kita tetap bersukacita. Saat kita bersukacita, kita percaya bahwa Allah hadir di tempat ini, di atas puji-pujian kita. Kita
Waktu dan tempat kami silakan. Salam Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Kami dari kaum wanita akan mempersembahkan puji-pujian dengan bahasa Batak, yang artinya Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk memberikan damai sejahtera bagi kita. Oleh sebab itu mari kita sembah Dia dan puji Dia sepanjang hidup kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tapi kita percaya bahwa Yesus ada beserta kita. Merry Christmas and Happy New Year. Itu kami persembahkan dari kaum wanita. Tuhan memberkati.
Dia akan tetap menyertai dan menjaga kita. Amin. Saat ini kita akan siapkan hati kita. Kita akan masuk lebih dalam penyembahan kita. Haleluya. Cara
Mari kita akan siapkan hati kita. Kita akan membawa pokok-pokok doa syafaat kita ke hadapan hadirat Tuhan. Hamba-Nya akan membawa kita di dalam doa syafaat. Bapa, pada pagi hari ini kami mengucap syukur, terima kasih. Kami boleh menyembah Allah yang hidup, Maha Kuasa, Maha Penyayang. Engkau Allah yang setiawan adanya, kasih setiamu kita berkesudahan, rahmat-Mu selalu baru tiap kali kami boleh nikmati. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia, pemeliharaan, perlindungan, penyertaan Tuhan di tahun yang lalu dan pada tahun yang baru ini. Kembali kami perlu pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberkati kami sekalian dengan berkat rohani, berkat jasmani, berkat kekuatan, kesabaran untuk menghadapi hidup ini. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sakit, yang mereka boleh dijamah oleh Tuhan sehingga beroleh kesembuhan. Yang imannya lemah boleh dikuatkan, yang dalam kekurangan Tuhan mencukupkan, yang menghadapi masalah mereka berharap kepada Tuhan agar masalah boleh diselesaikan dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami bersyukur mempunyai Roh Kudus dalam kehidupan ini. Roh Kudus adalah roh yang lebih besar dari segala roh yang ada di muka bumi ini. Roh yang memimpin kehidupan kami, yang membimbing perjalanan kami, sehingga kami boleh tetap setia beribadah pada Tuhan Yesus, berharap berserah kepada Tuhan, karena hanya pengharapan kami di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat Bapak Gembala, pengerja-pengerja, Satya Kempan, dan hamba Tuhan yang lain juga beserta keluarganya. Biar Tuhan pimpin, kuasai, boleh berjalan seluruh kehendak dan rencana Tuhan, agar nama Tuhan boleh dipermuliakan dan Roh Kudus menarik banyak jiwa untuk datang kepada Tuhan. Kami serahkan gereja Tuhan Yesus ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang pimpin, bimbing, kuasai supaya berjalan seluruh kehendak-Mu saja. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami. Kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang pimpin, bimbing, kuasai, Bapak Presiden, wakilnya, stafnya Tuhan. Biarlah Tuhan yang pimpin sehingga rencana Tuhan yang jadi bagi bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan memberi hikmat, akal budi, kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Biarlah boleh sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar bersama, berharap kepada Tuhan, dan kami percaya Tuhan Engkau mengasihi kami sekalian. Engkau akan melindungi kami di tahun 2021 ini sampai pada akhir tahun. Terima kasih, kami mau serahkan semuanya. Doa kami ini tidak di dalam lain nama, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang ajaib dan berkuasa. Kami berdoa, bersyukur, menyerahkan semuanya. Haleluya, amin. Horas Madihamu. Saudara-saudara, saya mempunyai keponakan, 3 keponakan saya nikah dengan orang Batak. Jadi 3 wanita Batak dan 1 laki-laki Batak. Dan saudara-saudara, kita bersyukur dan berterima kasih kalau kita di tempat ini ada bermacam-macam suku, ya, dari NTT, ya, dari Sunda, dari Jawa, dan saudara-saudara, kita tahu ini adalah kehendak Tuhan supaya kita yaitu boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Tidak satu suku saja, tapi semua suku bangsa ada di tengah-tengah kita sekalian. So, nanti di dalam surga, saudara-saudara, tidak hanya orang Israel saja, tidak hanya orang Amerika saja, orang Australia saja, tetapi saudara-saudara, yaitu suku Afrika, orang-orang Afrika, orang-orang Asia, dan semua berkumpul di sana. So, mereka-mereka juga yaitu percaya kepada Tuhan. Saudara, pada pagi hari ini kita sudah berada di tahun 2021. Kalau kita berada di tahun 2021, ya saudara, kita mau supaya tidak ada pandemi. So di sini juga pengharapan
pandemi. Jadi saudara-saudara, pandemi di tahun 21 ini ya tidak ada. Ya, itu yang kita harapkan. Ya, tapi diganti dengan yang lain barangkali ya. Mungkin ada virus yang lain, saudara-saudara, ada suara-suara ya selain daripada virus yaitu corona, ada virus-virus yang lain yang mungkin lebih berbahaya. Tapi saudara-saudara, kita bersyukur dan berterima kasih bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang Maha Tahu. Ya, virus apakah yang datang ke dalam dunia ini? Ya, saudara-saudara, itu bukan bidang kita, bukan ya sarana kita sekalian. Tetapi saudara-saudara, itu adalah Allah yang Maha Tahu sekalian. Maka dari itu saudara-saudara, jangan kita tinggalkan Tuhan, tetapi kita tetap mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena saudara-saudara kan dibilang yaitu jaga jarak. Lantas saya bilang mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, jaga jarak itu secara horizontal di antara kita, yaitu jangan kita terlalu dekat. Ya, tetapi kalau kepada Tuhan kita harus lebih dekat lagi. Apalagi di usia-usia lansia, yaitu 60 ke atas ya saudara-saudara. Sekarang ini ya dengan terjadinya yaitu pandemi COVID-19, ya kadang-kadang hubungan antara anak dengan orang tua itu agak renggang. Saya dengar yaitu ada orang tua yang meminta kepada anaknya untuk tidak datang ke rumahnya ya berkunjung ya karena takut tertular oleh yaitu corona ini. Ada ya satu keluarga yang saya tahu ya, ada seseorang dia mengetok yaitu pintu rumahnya, dan saudara-saudara waktu ada suara dari dalam dia begitu yang jangan masuk katanya. Saudara, jangan masuk maksudnya yaitu jangan ke dalam, di luar saja. Dan di luar saja ya takut ya tertular oleh corona ya yang dibawa oleh si tamu itu. Dan saudara, kami tahu saudara-saudara, kalau kita ya mempunyai kekebalan, maka saudara kita mempunyai antisipasi. Bukan saja vaksin, ya vaksin ini ya yang akan yang sudah datang atau yang sudah datang dan belum divaksinkan kita ini ya tidak menjamin yaitu tubuh kita akan kebal. Ya saudara, ada satu komentar kalau ya saudara punya WA dengarkan suara logatnya logat Jawa saudara. Dia seorang dokter masih muda, lancang sekali suaranya. Dia bilang itu para gelandangan ataupun yaitu orang-orang yang sakit saraf ya mereka tidak terkena corona. Ya kenapa? Karena mereka mempunyai kekebalan. Tetapi orang-orang yang perkantoran ya karena dia biasanya di kantor ada AC dan tidak banyak bergerak, maka dia gampang tertular oleh yaitu corona. Tetapi saudara-saudara, biarlah pada pagi hari ini kita jangan terlalu yaitu fokus kepada pemikiran yaitu si tante corona ini saudara. Tapi kita fokus yaitu kepada Tuhan, kepada Allah kita yang hidup, yang berkuasa, Allah yang kita tidak lihat, tetapi Dia melihat kepada kita sekalian. Saudara-saudara, pada pagi hari ini saya akan berkhotbah yaitu tentang pengharapan ya orang percaya kepada Allah. Pengharapan orang yang percaya kepada Allah itu tema bapak saya ada, jadi ada kata pengharapan ya saudara. Pengharapan orang percaya kepada Allah yaitu lawan daripada yaitu orang percaya adalah orang kafir. Orang kafir ini adalah orang yang tidak percaya kepada Allah dan tidak percaya kepada rasul-rasul. Kalau di dalam Mazmur pasal pertama itu orang fasik sebenarnya hampir sama, yaitu orang fasik dengan orang kafir. Orang fasik ini tidak mau mendengar akan suara daripada Allah. Dan saudara-saudara, kita tahu bahwa pengharapan itu bukan saja pengharapan dan pengharapan yaitu di atas kertas ataupun di atas suara secara lisan, tapi harus dipraktikkan di dalam perjalanan kita. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan, yaitu orang yang mempraktek
akan suara Allah. Bukan cuma pendengar, tapi melakukan akan suara Allah. Saudara, banyak orang yaitu mendengar apabila si pengkhotbah, yaitu dia berkhotbah, kadang-kadang dia simpulkan khotbahnya istimewa, khotbahnya berapi-api, khotbahnya sangat bagus, tetapi saudara, dia yang mendengar itu hanya pendengar saja, dibatasi hanya pada pendengaran saja, tidak menjadi pelaku daripada firman. Saudara-saudara, tetapi yang diinginkan oleh Tuhan, bahkan firman Allah katakan bukan menjadi pendengar saja, tapi menjadi pelaku daripada firman itu, kata Yakobus. Dan saudara, kita dulu kepala kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami sangat bersyukur dan berterima kasih berkesempatan yang indah di awal tahun ini, di mana kami bisa mendengar firman Allah. Bapa yang di dalam sorga, kami mengawali tahun ini yaitu dengan beribadah kepada Tuhan, beribadah kepada Allah. Biarlah ibadah ini Tuhan akan menuntun kami kepada suatu pengharapan yang penuh cerah, pengharapan yang penuh yaitu kebahagiaan di masa yang akan datang, penuh dengan sukacita ya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, pada pagi hari ini firman Allah yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, berapi hamba-Mu yang menyampaikan, dan berkati kami sekalian, karena kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Saudara, tadi saya sudah katakan yaitu tentang pelaku firman. Ini sangat penting, saudara, pelaku daripada firman. Ya, kalau saudara bisa berpikir apa dan siapakah dia itu yang menjadi pelaku firman. Saudara, yang menjadi pelaku firman yaitu yang terdapat di dalam kitab Daniel. Dan minggu yang lalu yaitu telah disinggung sedikit oleh Ibu Reni tentang anak Tuhan, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saudara, dia bukan jadi pendengar saja, tetapi menjadi pelaku daripada firman. Dia melakukan apa yang dia lakukan. Saudara, kalau saudara membaca di dalam kitab Keluaran, yaitu ada 10 hukum Tuhan, yaitu jangan kau mencuri, jangan kau membunuh. Tapi yang pertama dikatakan yaitu janganlah engkau yaitu menyembah kepada patung buatan tangan manusia. Saudara mau membaca di dalam kitab Keluaran, coba kita akan baca dalam kitab Keluaran, yaitu pasal yang ke-20. Pasal yang ke-20 ayat yang keempat. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Saudara-saudara, ini adalah hukum yang pertama. Hukum yang pertama dikatakan di sini yaitu janganlah engkau menyembah pada patung buatan tangan manusia dan kepada berhala-berhala. Allah itu cemburu. Wah, saudara suka cemburu nggak? Ya, kalau kita cemburu itu kita masih keturunan daripada Allah. Firman Allah katakan yaitu bahwa Allah itu cemburu adanya. Oleh karena apa? Oleh karena ada orang yang menyembah yang bukan Allah, yaitu patung-patung ataupun yang dibuat oleh tangan manusia. Dan Allah katakan jangan kamu menyembah. Jangan kamu menyembah kepada patung buatan tangan manusia. Saudara, orang Israel, orang Yahudi, agama Yahudi ini adalah orang yang taat. Ya, kalau saudara membaca yang lain yaitu tentang seorang pemuda yang kaya yang datang kepada Tuhan Yesus, yaitu dia datang, dia ingin juga mendapat keselamatan, dia ingin masuk surga. Tuhan Yesus katakan, saya sudah lakukan ini dari kecil, ya, dari masa muda saya sudah lakukan, saya sudah hafal, yaitu hukum daripada Tuhan. Yaitu jangan mencuri, jangan hendaklah engkau mengasihi akan orang tuamu, jangan berbuat ini, jangan berbuat itu sudah dilakukan. Saudara,
saudara, tetapi Tuhan katakan, persembahkanlah hartamu kepada orang miskin. Dan begitu dia dengar kata persembahkan hartamu kepada orang miskin, saudara, maka orang ini dia tidak mau melakukan. Oleh karena dia banyak hartanya, takut nanti kalau dipersembahkan ke orang miskin jadi kaya, dia jadi miskin. Saudara, kita tahu bahwa ada yaitu agama-agama tertentu mengajar anak-anak, termasuk juga yaitu yang agama Kristen mengajar kepada anak-anaknya sejak dari kecil sekolah minggu diajar yaitu taat kepada Allah, taat kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan, jangan menyebut yaitu nama Allah Tuhanmu dengan sia-sia. Saudara, dan itu diajar, dan ini saudara terus sampai beberapa keturunan. Dan dalam firman Allah dikatakan ada 3 orang, yaitu orang Israel, orang Ibrani, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya, SMA, ya saudara, Sadrak, Mesak, Abednego, ya SMA. Saudara, dia adalah seorang yang orang-orang yang taat kepada Tuhan. Pemuda-pemuda yang dipilih oleh Nebukadnezar, saudara, yaitu untuk membantu pemerintahan. Kalau saya lihat di televisi beberapa waktu yang lalu, yaitu Pak Jokowi, dia memilih beberapa pemuda-pemuda yaitu yang pintar, yang cerdas untuk membantu yaitu pemerintahan Pak Jokowi. Ya meskipun ada yaitu anggota DPR ataupun ya pembantu-pembantu yang lain. Jadi ya anak-anak muda ini ada orang 7 orang yang tidak salah, yaitu mereka membantu yaitu pemerintahan Pak Jokowi. Saudara-saudara, kita lihat yaitu Raja Nebukadnezar ini pintar, ya dia pintar, dia ambil anak-anak orang-orang muda yang pintar-pintar dan gagah, dia ambil dan dia tawan, dia akan ditawan, ya saudara. Dan saudara, yang menjadi satu tradisi, menjadi satu kebiasaan, biasa pejabat-pejabat tinggi, yaitu orang-orang besar, mereka mengadakan pesta. Ya pestanya ini bukannya sembarang pesta, bukan asal-asal pesta, tapi pesta, apalagi raja, dia mengadakan pesta-pesta yang luar biasa diadakan. Ya kalau kita membaca dalam kitab Daniel, saudara, yaitu kita baca pasal yang ketiga terlebih dahulu, yaitu ayat yang pertama. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dora di wilayah Babel. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasehat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri penghabisan patung yang telah didirikannya itu. Lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri penghabisan patung yang didirikan Nebukadnezar. Dan berserulah seorang tentara dengan suara nyaring. Beginilah diceritakan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan pada Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan bisa campakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Saudara, sampai di sini terlebih dahulu. Saudara, inilah yaitu pemberitahuan yang pertama-tama, yaitu yang hadir kalau saudara membaca di situ, yaitu semua ya mereka pejabat-pejabat tinggi diundang, hakim segala diundang. Jadi yang diundang itu
puluhan, bukan ratusan, ribuan orang yang menghadiri yaitu peresmian patung. Patung ini adalah patung yaitu Raja Nebukadnezar. Saudara, tingginya firman Allah katakan 60 hasta. Ya, satu hasta itu yaitu 45 cm. Ya, satu hasta itu 45 cm. Coba bayangin kalau 60 kali 45, ya berapa tingginya gitu ya. Dan juga lebarnya itu 6 hasta. Ya saudara, cukup tinggi dan cukup besar. Jadi supaya maksud besar itu supaya orang yaitu melihat dari jarak yang jauh, karena yang hadir akan banyak, maka saudara-saudara yaitu orang akan melihat. Dan yang diperintahkan adalah yaitu supaya yaitu mereka menyembah kepada patung itu, saudara, menyembah kepada patung itu. Dan dikatakan siapa yang tidak menyembah kepada patung itu, dia akan dimasukkan ke dalam dapur api atau perapian yang menyala-nyala. Saudara, ngerinya betul kalau kita melihat kebakaran saja, yaitu api yang menyala-nyala, kita berusaha untuk membebaskan rumah kita jangan sampai terbakar. Dan kita takut kalau rumah kita terbakar. Bahkan kalau ada orang yang pernah kita membaca yaitu tentang kebakaran di mana di dalam ya rumah itu orang tidak bisa keluar ataupun panik, ya saudara, akhirnya dia hangus terbakar. Saudara, ini ancaman yang sangat mengerikan. Ancaman yang sangat mengerikan, yaitu mereka yang tidak mau menyembah kepada patung itu, mereka akan dimasukkan ke dalam dapur api. Saudara, 3 pemuda ini mendengar apa yang diumumkan, apa yang diancamkan kepadanya. Saudara-saudara, apakah pemuda ini gentar? Dia tidak gentar. Saudara, sekarang banyak orang takut dengan corona. Takut corona. Saudara, corona yang kita tidak lihat, takut kenapa? Ya mungkin karena orang yang meninggal dibungkus dan kemudian dibawa ke tempat pemakaman, itu tidak diiringi oleh banyak keluarga, hanya mungkin satu keluarga atau beberapa orang saja. Ya, sepertinya yaitu mereka takut, mereka sepertinya ya, jangan sampai terjadi kepada mereka, ya, dan takut, saudara-saudara, takut corona ini. Dan saudara, Sadrak, Mesra, dan Abednego, ya tidak takut akan ancaman yang mengancam kepadanya. Kenapa? Dia bukan pendengar firman, tapi dia adalah pelaku daripada firman Allah. Firman Allah yang kita baca tadi di awal, yaitu jangan engkau menyembah kepada patung buatan tangan manusia. Patung Nebukadnezar itu yang begitu megah, yang begitu bagus, tentu diukir ataupun dirancang begitu bagus, begitu baik. Oleh karena orang yang diundang bukan raja satu raja, tetapi beberapa raja yang diundang untuk menghadiri yaitu peresmian itu, saudara. Tapi sayang, ada 3 orang yang begitu berani. Mereka waktu ada komando yaitu untuk menyembah kepada patung itu, saudara-saudara, 3 pemuda ini dia tidak mau menyembah kepada patung itu sebab dia takut. Dia khawatir, sama juga dengan waktu zaman Kaisar Nero, saudara. Kita bisa membaca tidak abad modern ini, yaitu bagaimana Kaisar Nero itu seorang yang kejam. Yaitu bagi mereka yang tidak mau yaitu mengikuti perintah ataupun apa yang dikatakan oleh Kaisar Nero serta anak buahnya, yaitu mereka orang-orang Kristen tidak mau melepaskan akan agamanya, tidak mau melepaskan akan imannya kepada Yesus Kristus, saudara-saudara. Akhirnya mereka diadu dengan singa ataupun dikilotin, ya, ataupun disiksa, saudara-saudara. Dan saudara-saudara, mereka mati syahid. Saudara, kalau kita membaca hal yang demikian ini sangat mengerikan. Tetapi Sadrak, Mesra, dan Abednego tidak takut sedikit pun juga tidak takut, saudara. Meskipun dia sebagai orang manusia biasa, saudara-saudara,
ada yaitu BMKG ya saudara, bukan karena ada angin besar, tetapi karena kekuasaan daripada Allah. Musa memukul laut kosong itu jadi terbelah dua, dan saudara, Allah memang tidak melihat, Allah memang tidak dilihat saudara, tetapi kekuasaan daripada Allah itu nyata. Waktu Musa memukul laut kosong, maka terbelah dua, dan disinilah Sadrak Mesak juga mempunyai pegangan. Ya, pikir Allah yang dia sembah bukan Allah yang sembarangan. Ya, Allah yang disembah adalah Allah yang hidup, yang mempunyai kekuasaan yang luar biasa. Jangankan air, api pun juga, yaitu dia bisa singkirkan. Saudara-saudara, firman Allah memberitahukan apa yang dikatakan, dijawab oleh Sadrak Mesak dan Abednego, yaitu pada waktu dia mendengar ancaman itu. Kita akan membacanya selanjutnya, yaitu di dalam ayat yang ke-17, yaitu waktu ancaman datang kepadanya, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangannya ya Raja. Tetapi seandainya tidaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Saudara, satu pernyataan yang keras, yang tegas, yaitu dari tiga pemuda ini, bukan saja yaitu fisiknya yang kelihatan nampaknya gagah, tetapi ucapan-ucapannya dan imannya, kepercayaannya juga yaitu gagah dan perlu diandalkan. Kalau Allah yang dia sembah, yang dia imani, yang dia percaya itu tidak akan menolong kepadanya, tidak akan melepaskan dia daripada perapian itu, tidak menjadi masalah, ya, tidak menjadi masalah. Tapi kalau seandainya yaitu Allah itu hidup, dia pasti akan menolongnya, melepaskan, membebaskannya. Singkat kata saudara-saudara, yaitu karena dia menyembah, dia tidak menyembah kepada patung emas itu, maka ya ketiganya dimasukkan ke dalam api. Saudara, memang kalau raja-raja dia mempunyai piaraan binatang buas seperti singa, harimau, atau yang lain, sama seperti Daniel dimasukkan ke gua singa, ya sebagai satu tanda kebesarannya. Dan saudara, Nebukadnezar dia yaitu mempunyai tempat, yaitu perapian untuk menghukum seseorang. Dan disinilah Sadrak Mesak Abednego, yaitu dia dimasukkan ke dalam dapur api. Tapi saudara-saudara, aneh, firman Allah katakan, ya saya tidak bisa baca, firman Allah katakan rambut di kepalanya tidak hangus, telapak kakinya pun tidak hangus. Dari mana? Ataupun apa yang menjadi penyebabnya, saudara? Dia mempunyai antibodi, saudara. Dia sudah divaksin dan Allah memberikan vaksin kepadanya, yaitu supaya tubuhnya, rambutnya tidak terbakar. Dan kekuasaan daripada Allah dinyatakan kepada Sadrak, Mesak dan Abednego, karena Abednego bukan saja menjadi pendengar daripada firman Allah, tapi dia menjadi pelaku daripada firman Allah, yaitu yang terdapat tadi di dalam kitab ya Keluaran pasal 20, di mana dikatakan yaitu jangan menyembah kepada patung buatan tangan manusia. Dan Sadrak, Mesak dan Abednego tidak menyembah kepada patung buatan tangan manusia, dan imbalannya daripada Allah. Allah memberikan imbalan, yaitu kebebasan dia, luput dia daripada yaitu perapian. Wah saudara, hebat, luar biasa. Mungkin saudara katakan itu zaman bahula, itu berlaku zaman dulu. Zaman sekarang yang orang-orang sudah kendor imannya, sudah lumpuh imannya. Saudara, iman seorang masih tetap Tuhan berikan kepada mereka, asalkan mereka yaitu tetap berharap, mengandalkan kepada Tuhan. Ya, seperti tema khotbah saya, yaitu pengharapan orang percaya kepada Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan, saudara-saudara, kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh firman Allah
dalam kitab Ibrani, ya saudara, dikatakan kalau kita mempunyai pengharapan kepada Tuhan, maka kita berani memberitahukan kepada kita sekalian, yaitu apa yang dikerjakan. Firman Allah katakan kitab Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-6, ayat ke-5 terlebih dahulu. Dia bilang, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia. Saudara, inilah pernyataan daripada kitab Ibrani yang mengatakan, yaitu jangan kita takut, jangan kita khawatir. Ya, sebab kita tahu, saudara, Allah itu menjadi penolong daripada kita sekalian. Saudara, pengharapan kita di depan, ya, kita hapuskan kata pandemi, tapi kita ganti, yaitu pengharapan kepada Tuhan. Kita mengharapkan kepada Tuhan. Dengan Allah katakan, orang benar akan hidup. Di dalam kitab Roma pasal 12 ayat 12 katakan, yaitu orang benar akan hidup oleh iman. Saudara, benar tidak? Orang benar itu akan hidup oleh iman, oleh percaya. Orang benar itu akan hidup dengan oleh percaya. Orang benar akan hidup oleh iman. Iman kepada siapa? Kepada Yesus Kristus. Tadi saya katakan, yaitu di awal-awal orang fasik atau orang kafir, mereka yang tidak mempunyai iman, tidak mempunyai kepercayaan kepada Allah, saudara-saudara, mereka menghadapi tahun depan, tahun 21, penuh dengan tanda tanya. Ya, apakah pandemi ini akan terus sampai 1 tahun yang akan datang, atau pertengahan sampai pertengahan tahun ini? Kami tidak tahu. Tapi saudara-saudara, kita tetap berdoa supaya Tuhan akan mengirimkan Roh-Nya yang kudus, yaitu untuk menyingkirkan pandemi ini, ya saudara, sehingga kita bisa beribadah, yaitu secara normal sebagaimana di waktu-waktu yang lain. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, kalau Tuhan yang berjanji dan Dia akan menepati janjinya. Saudara, kita bersuka cita di dalam pengharapan kita kepada Tuhan. Kita tahu, ya, kalau kita yaitu bersuka cita di dalam pengharapan kita, maka saudara-saudara, Tuhan akan memberkati kepada kita sekalian. Allah, Bapa kami yang di dalam surga, ya Tuhan, kami melihat bagaimana yaitu ketangguhan daripada anak Tuhan, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka bukan saja mendengar daripada firman, tapi pelaku daripada firman, sehingga Tuhan nyatakan kuasanya kepada ya Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami tahu, ya Bapak, bahwa kami ini adalah Sadrak, Mesak, Abednego di zaman sekarang ini. Dan biar Kau kuatkan kami, teguhkan kami, ya Bapak, sehingga kami dapat menghindarkan dari segala sesuatu yang bukan daripada Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa, Tuhan yang hidup dan yang berkuasa. Amin. Baik, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya minta saudara yang bantu dalam perjamuan kudus yang datang ke depan. Tuhan, saudara, pagi ini tahun biasanya bulan, yaitu kita hidup sekarang awal tahun, kita tidak mengadakan yang khusus di tahun lalu ini. Baik, tahun lalu ini yaitu kita akan benar-benar yaitu menjadi Tuhan, dan kita berdoa terlebih dahulu. Bapak yang di dalam surga, kami berdoa, ya Tuhan, ya Allah, ini dengan perjamuan ini, ya Tuhan, saya mohon yang maha ilahi akan berlaku di atas makanan dan minuman yang kami akan makan ini, ya Tuhan. Secara fisik memang ada kelihatan kami tidak besar, tidak banyak, tapi kami tahu mana daripada perjamuan ini adalah sangat besar artinya bagi kerajaan Allah. Terima kasih Bapak sekali.
dan tangan Tuhan di atas roti dan air anggur ini, dan akan diserahkan di dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara-saudara, baik, kita nyanyi nyanyian yang biasa. Ada satu yang sudah dimati. Ada satu yang sudah dimati. Baiklah, kita bangkit berdiri bersama-sama, saudara.
Firman Allah yang dikatakan oleh Yesus sendiri pada waktu itu, yaitu di dalam kitab Matius pasal yang ke-26 ayat 26, dikatakan demikian. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Saudara-saudara, kita tahu ya tubuh daripada Tuhan Yesus itu yaitu yang robek, tetapi dari tubuh saudara dan sangat ingat kelihatannya bagaimana yaitu dia diperlakukan seperti itu ya saudara, padahal dia bukan seorang penjahat, tapi dia adalah anak Allah yang tidak didapati kejahatan sendiri kepadanya. Baiklah saudara, yang mana melibatkan kepada kita, ambillah, makanlah, inilah. Tak akan makan, tapi ini yaitu di dalam nama Yesus Kristus. Sudah dia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah adalah darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ampun ini adalah daripada untuk darah Yesus. Kita akan minum bersama-sama darah dan minum di dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus, kami sudah melakukan apa yang Kau perintahkan kepada kami. Tatkala Engkau masih hidup sebelum meninggalkan dunia ini. Terima kasih ya Bapa dalam surga, kami tahu sekarang kami ini sedang menunggu akan kedatangan Yesus yang kedua kali. Biarlah kami sabar, kami bertahan, ya Tuhan menanti menyongsong kedatangan Juru Selamat kami Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Bersukacita pada hari ini. Oke, lagu yang sebentar akan kami bawakan mungkin sudah tidak asing lagi di telinga ya. Melalui pujian ini kami ingin kembali mengajak Bapak Ibu saudara sekalian agar kita bersama-sama semakin setia untuk mengikuti Tuhan Yesus, tidak menyerah walaupun kita menghadapi ketidakpastian dan berbagai tantangan dalam hidup, khususnya untuk kita menjalani tahun 2021. Tidak mudah, tapi kita yakin bahwa ketika kita setia mengikuti Tuhan, kiranya pujian ini dari pekerja dan anak-anak sekolah minggu bisa menjadi pengingat dan juga memberkati. Selamat menyaksikan. Ambil
Dan nanti kita akan baktian pada tanggal 3 hari Minggu yang akan datang. Saudara, tidak usah saudara rasa jenuh untuk baktian. Dan daripada saudara lihat sinetron yang itu aja membosankan, sinetron televisi, ya lebih baik saudara beribadah kepada Tuhan. Pada hari Minggu tanggal 3 tetap kita adakan kebaktian di tempat ini. Ada yang baru pertama kali hadir? Ada yang baru pertama kali hadir? Tidak ada. Baik, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri pada kita akan pulang. Kita bawa berkat buat keluarga kita sekalian. Dan keluarga kita juga diberkati. Bapak yang di dalam surga, Engkau adalah Allah pencipta alam semesta ini yang menjadikan kami dan memberkati kami. Ya Bapa yang di surga, kami tahu Yesus telah datang ke dalam dunia ini dan telah kembali ke Bapa yang di dalam surga dan akan kembali lagi dan menuju kali yang kedua. Dan kami ini adalah orang-orang yang penuh harapan menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Bapa di surga, berkati kami dan berikan kesabaran kepada kami, yaitu untuk menanti kedatangan Juru Selamat kami yang kedua kali. Saudara-saudara pulang dengan damai, pulang dengan sejahtera, dan biarlah anugerah seperti kemurahan dari sorga menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin.